Pada episode kali ini kita akan mencoba membahas tentang kepemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham untuk kasus kelima. Nah, kasus kelima tampak modelnya seperti ini. PTX mempunyai 85% saham PTY, PTY mempunyai 80% saham PTZ. Tapi kebalikannya, PTZ mempunyai 15% saham PTY dan PTZ juga mempunyai 20% saham PTX. Sehingga PTY ini 100% dimiliki oleh afiliasinya. 100%, artinya 85% ke PTX dan 15% ke PTZ. Kan tampak seperti ini. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini kita coba kerjakan sama-sama terkait dengan kasus ke-5 ini. Yang pertama, di sini tanggal 1 bulan 1 PTX membeli sahamnya PTY sebanyak 85%. Nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.150. Berarti pencatatannya di sini adalah investasi saham pada PTY sebesar, perhitungannya adalah 85.000 lembar dikalikan harganya adalah sebesar 1.150. Berarti ketemu nominalnya di sini adalah sebesar 97.750.000. Akan tambah seperti ini. Kemudian yang berkurang di sisi kreditnya adalah kasnya dengan angka yang sama, berarti 97.750.000. Dan tampak seperti ini pencatatan yang dilakukan oleh PTX. Kemudian pencatatan yang dilakukan oleh PTY. Tanggal 1 bulan 1 PTY membeli 80% saham PTZ. Nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.250. Berarti pencatatan yang dilakukan oleh PTY, investasi saham pada PTZ ini perhitungannya adalah 48.000 lembar dikalikan harganya adalah 1.250. Berarti ketemu nominalnya adalah sebesar 60 juta. Kemudian yang berkurang di sisi kreditnya adalah kas. Kasnya berkurang dengan angka yang sama, yaitu 60 juta juga. Akan tampak seperti ini. Kemudian transaksi ketiga di sini PTZ. PTZ mempunyai atau membeli 15% saham PTY, nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.150, dan juga membeli 20% saham PTX, nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.100. Sehingga pencatatan yang dilakukan oleh PTZ di sini adalah yang pertama, investasi saham pada PTX adalah sebesar, perhitungannya 60.000 lembar dikalikan harganya adalah sebesar 1.100. Berarti ketemu nominalnya adalah sebesar 66 juta. Kemudian selain itu juga membeli sahamnya PTY. Berarti investasi saham pada PTY ini sebesar, perhitungannya berarti 15.000 lembar dikalikan harganya adalah 1.150, sehingga ketemu dalam bentuk nominalnya adalah 17.250.000. Sehingga kas yang dikeluarkan oleh PTZ untuk membeli dua saham tadi, kasnya adalah sebesar totalnya 83.250.000. Akan tambah seperti ini pencatatan yang dilakukan oleh PTX, oleh PTY, dan oleh PTZ. Nah, kalau kita melihat di sini, kita membuatkan kolom perhitungan nilai investasi dan laba yang tahan, kita harus mengetahui ada berapa perusahaan induk. Kita cek, PTX ini merupakan induknya dari PTY. PTY juga jadi perusahaan induk, sehingga kita buatkan kolom sendiri, induknya dari PTZ. Dan PTZ mempunyai dua anak, kita buatkan kolom sendiri untuk PTZ. Anaknya ada PTY dan satu lagi PTX. Sehingga perhitungan nilai investasi dan laba intanya akan tampak seperti ini. Ada kolom
PTX, ada kolom PTY, ada kolom PTZ untuk masing-masing metode equity maupun metode cost. Sedangkan PTZ yang mempunyai dua anak, ada dua kolom investasi, yaitu investasi pada PTX dan investasi pada PTY. Kita mulai dari saldo awal untuk masing-masing perusahaan. PTX saldo awal laba yang ditahannya adalah sebesar 50 juta. Kemudian PTY laba yang ditahan awalnya adalah 20 juta. Dan PTZ laba yang ditahan awalnya adalah sebesar 10 juta. Metode cost juga sama, berarti 50 juta untuk PTX, untuk PTY 20 juta, untuk PTZ adalah sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1 PTX membeli sahamnya PTY sebanyak 85.000 lembar dengan nilai total adalah sebesar 97,75. Di metode cost juga sama, 97,75. Kemudian tanggal 1 bulan 1 juga PTY membeli sahamnya PTZ sebanyak 48.000 lembar dengan nilai total di PTY di sini adalah sebesar 60 juta. Metode cost juga sama, 60 juta juga. Kemudian tanggal yang sama tetap tanggal 1 bulan 1 PTZ membeli sahamnya PTX sebanyak 60.000 lembar dengan nilai total adalah sebesar 66 juta. Metode cost juga sama, 66 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1 juga PTZ membeli sahamnya PTY sebanyak 15.000 lembar dengan nilai total adalah sebesar 17.250.000 atau 17,25. Kemudian metode cost juga sama, 17,25. Sehingga saldo awal untuk masing-masing rekening di PTX investasi saham pada PTY adalah sebesar 97,75. Kemudian laba yang ditahannya 50 juta. Kemudian di PTY investasi saham pada PTZ 60 juta, laba yang ditahannya 20 juta. Kemudian di PTZ investasi saham pada PTX 66. Kemudian investasi saham pada PTY 17,25, laba yang ditahannya sebesar 10 juta. Di metode cost juga sama, kita turunkan investasi saham pada PTY 97,75, laba yang ditahan PTX 50 juta, investasi saham pada PTZ 60 juta, laba yang ditahan PTY 20 juta, investasi saham pada PTX 66 juta, investasi saham pada PTY 17,25, kemudian laba yang ditahan PTZ adalah sebesar 10 juta. Kita masuk ke laba usahanya. Laba usahanya PTX ini awalnya adalah sebesar 50 juta. Berarti kita masukkan di kolom laba yang ditahan PTX 50 juta plus metode cost juga sama, plus 50 juta. Kemudian PTX membagikan laba ke induknya adalah sebesar 20%, tapi dari total labanya kita tangguhkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke PTY. PTY laba usahanya adalah sebesar 30 juta. Kita masukkan di kolomnya PTY. Di sini adalah sebesar 30 juta. Laba yang ditahan PTY metode cost juga ditambahi sebesar 30 juta. PTY membagikan laba ke induknya. Induknya ada dua di sini. Yang pertama adalah PTX adalah sebesar 85%. Kemudian yang kedua adalah PTZ sebesar 15%. Nah, ini kita tangguhkan juga. Sekarang kita masuk ke PTZ. PTZ laba usahanya adalah 20 juta. Berarti kita masukkan di kolom laba yang ditahan PTZ di sini sebesar 20 juta. Di metode cost juga sama, kita masukkan ke laba yang ditahan PTZ sebesar 20 juta. Nah, PTZ membagikan laba ke induknya. Ke induknya PTZ adalah PTY sebesar 80%. Nah, ini kita sama-sama menunggu. Nah,
lebih mudahnya kita menggunakan rumus matematik. Nah, rumus matematiknya kita sama seperti kasus-kasus sebelumnya, kita cari total laba dari masing-masing perusahaan. Total laba dari PT X di sini sama dengan laba aslinya adalah 50 juta ditambahi laba perusahaan anak adalah 0,85 PT Y. Ini total laba PT X. Kemudian total laba PT Y sama dengan 30 juta ditambahi 0,8 dari PT Z. Ini total laba PT Y. Kemudian total laba dari PT Z ini adalah 20 juta ditambahi laba perusahaan anaknya adalah 0,2 dari PT X dan ditambah lagi juga 0,15 dari PT Y, akan tampak seperti ini. Nah, ini kita substitusikan. Yang lebih mudahnya kita cari dari rumus yang paling panjang, yaitu dari PT Z. PT Z kita cari lebih awal. PT Z sama dengan 20 juta ditambahi 0,2 dari PT X. PT X ditambahi juga 0,15 dari PT Y. PT Y kita substitusi satu per satu. Di sini berarti 20 juta ditambahi 0,2 dari PT X. PT X nya kita substitusikan berarti 50 ditambahi 0,85 dari PT Y ini, kemudian ditambahi 0,15 dari PT Y. PT Y nya kita substitusikan juga adalah 30 juta ditambahi 0,8 dari PT Z, akan tambah seperti ini. Nah, ini kita hitung satu persatu, berarti 20 juta ditambahi 10 juta ditambahi lagi 0,17 dari PT Y ditambahi 4,5 juta dan ditambahi 0,12 dari PT Z. Kemudian kita total satu persatu, berarti di sini adalah sebesar 34,5 ditambahi 0,17 dari PT Y ditambahi 0,12 dari PT Z. Nah, ini sudah ada 2 dari PT Z. Nah, kemudian kita substitusikan kembali, berarti 34,5 ditambahi 0,17 PT Y nya kita substitusikan kembali adalah 30 juta ditambahi 0,8 dari PT Z ditambahi lagi 0,12 dari PT Z. Ya, kita hitung kembali sama dengan 34,5 ditambahi 5.100.000 atau 5,1 ditambahi 0,136 dari PT Z ditambahi 0,12 dari PT Z. Nah, PT Z. Nah, kalau kita total, maka di sini adalah sama dengan 39,6 ditambahi 0,256 dari PT Z. Nah, kalau kita tarik ke kiri PT Z nya berarti
kita kurangkan di sisi kiri, 1 minus 0,256 tutup kurung PT Z sama dengan 39,6, sehingga 0,744 PT Z sama dengan 39,6, sehingga PT Z sama dengan 39,6 dibagi 0,744, sehingga totalnya PT Z di sini kita bisa cari adalah sebesar 53,2. Kita bulatkan ke sini. Kalau PT Z sudah diketahui, berarti kita cari yang ada dari PT Z-nya. Berarti yang ada PT Z-nya adalah PT Y. Kita bisa cari PT Y. PT Y sama dengan 30 juta ditambahi 0,8 PT Z. Nah, ini kita substitusikan, berarti 30 juta ditambahi 0,8 PT Z-nya kita masukkan 53,2, sehingga ketemunya di sini totalnya PT Y adalah sebesar 72,6. Pembulatan ini. Kemudian kalau PT Y sudah ketemu, kita cari PT X. PT X sama dengan 50 ditambahi 0,85 PT Y. Nah, kita masukkan di sini PT Y-nya, berarti 50 juta ditambahi 0,85 PT Y-nya kita masukkan adalah 72,6, sehingga totalnya PT X kita bisa cari di sini adalah sebesar 111,7. Nah, tambah seperti ini. Kemudian kalau masing-masing sudah ketemu semuanya, kita bisa lanjutkan di perhitungan tadi. Kita mulai dari totalnya PT X. Totalnya PT X adalah sebesar 111,7. Nah, ini 20%-nya adalah untuk perusahaan induknya. 20%-nya adalah untuk perusahaan induknya. Di sini adalah PT Z. PT Z di kolomnya investasi saham pada PT X. Di sini berarti menambahi sebesar 20% dari 111,7. Ketemunya adalah sebesar 22,3. Di sini juga sama, di laba intanya sebesar 22,3. Metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak. Kemudian PT Y. PT Y total labanya adalah sebesar 72,6. Nah, ini 80%-nya adalah untuk PT X, berarti masuk di kolomnya PT X. 80% dari 72,6 ini adalah sebesar 61,7. Kemudian laba intahan juga bertambah 61,7. Kemudian induk yang kedua adalah PT Z. 15%-nya. 15% dari 72,6 masuk ke PT Z sebesar 10,9. Masuk ke laba intanya juga sebesar 10,9. Nah, tambah seperti ini untuk PT Y. Kemudian sekarang masuk ke PT Z. Total labanya PT Z itu sesuai perhitungan rumus tadi adalah sebesar 53,2. Berarti masuk ke induknya PT Z adalah PT Y. Di sini adalah sebesar 80% dari 53,2 adalah 42,6. Kemudian laba intanya juga sebesar 42,6. Nah, untuk cross check kita
melakukan perhitungan kita benar atau salah tadi. Dari PTX laba aslinya adalah 50 juta. Ini kolom laba yang tahan PTX. Kemudian dapat laba dari anaknya adalah 61,7. Kita masukkan di sini 61,7. Kalau di total apakah sama total yang sesuai rumus atau tidak? Nah, ini kebetulan sama ya. 50 tambah 61,7 adalah 111,7. Berarti perhitungan kita benar. Kemudian di PTY laba aslinya 30 juta. Nih, ada tambahan dari perusahaan anak 42,6. Kita masukkan di sini adalah sebesar 42,6. Nah, kalau di total ternyata juga sama 72,6, berarti rumus kita benar. Kemudian labanya PTZ awalnya adalah sebesar 20 juta. Ada dapat tambahan dari PTX sebesar 22,3. Kemudian dapat tambahan laba dari PTY adalah sebesar 10,9. Sehingga kalau di totalnya adalah sebesar 53,2. Sehingga rumus kita juga benar tadi. Kalau sudah benar, kita total ke bawah. Total saldo setelah laba, investasi saham pada PTY, totalnya adalah sebesar 159,45. Kemudian laba yang ditahan PTX adalah sebesar 161,7. Kemudian investasi saham pada PT Z di sini adalah 102,6. Kemudian laba yang tahan PTY adalah sebesar 92,6. Kemudian investasi saham pada PTX di sini adalah sebesar 88,3. Kemudian investasi saham pada PTY di sini adalah sebesar 28,15. Kemudian laba yang tahan PTZ adalah sebesar 63,2. Kemudian di metode cost, investasi saham pada PTY adalah sebesar 97,75. Laba yang ditahannya PTX adalah 100. Investasi saham pada PTZ 60. Laba yang tahan PTY adalah sebesar 50. Kemudian investasi saham pada PTX ini adalah sebesar 66. Kemudian investasi saham pada PTY di PTZ ini adalah sebesar 17,25. Kemudian laba yang tahan PTZ adalah sebesar 30 juta. Akan tambah seperti ini. Berikutnya kita masuk ke pembagian dividen. Dividen PTX yang dibagikan adalah sebesar 20 juta, berarti masuk ke laba yang ditahan PTX mengurangi 20 juta. Kemudian metode cost juga sama, mengurangi laba yang ditahan PTX 20 juta. Membagikan dividen ke induknya adalah sebesar 20%. 20% berarti induknya PTX adalah PTZ. Berarti masuk di investasinya kalau metode equity mengurangi sebesar 4 juta. Kemudian kalau di metode cost akan menambahi laba yang ditahan PTZ sebesar 4 juta. PTY membagikan dividen adalah sebesar 10 juta. Berarti masuk di laba yang ditahan PTY sendiri mengurangi sebesar 10 juta. Metode cost juga sama, mengurangi laba yang tahannya sendiri sebesar 10 juta. PTY membagikan dividen ke induknya ada dua. Induknya yang pertama PTX sebesar 85%-nya. 85% dari PTY masuk ke PTX. Investasi kalau di metode equity mengurangi sebesar 8,5. Di metode cost menambahi laba yang ditahan PTX adalah sebesar 8,5. Kemudian induk yang kedua yaitu PTZ sebesar 15%.
15% di equity mengurangi investasi di kolomnya PT Z di sini sebesar 1,5 minus 1,5 minus. Kemudian kalau di metode cost menambahi laba yang ditahan PT Z 1,5. Kemudian PT Z sendiri membagikan dividen adalah sebesar 8 juta, berarti masuk di laba yang ditahan PT Z sendiri minus 8 juta. Cost juga sama, minus 8 juta. Kemudian PT Z membagikan dividen ke induknya sebesar 80%. Berarti masuk di kolomnya PT Y. Equity masuk di investasi mengurangi sebesar 6,4. Di metode cost menambahi laba yang ditahan PT Y sebesar 6,4. Sehingga saldo akhir kita bisa hitung totalnya masing-masing. Di sini adalah 150,95. Kemudian di sini adalah sebesar 141,7. Kemudian investasi saham pada PT Z di kolomnya PT Y di sini adalah sebesar 96,2. Kemudian laba yang ditahan PT Y adalah sebesar 82,6. Kemudian investasi saham pada PT X di PT Z adalah 84,3. Kemudian investasi saham pada PT Y di PT Z adalah sebesar 26,65. Kemudian laba yang ditahan PT Z adalah sebesar 55,2. Kemudian di metode cost investasi saham pada PT Y adalah 97,75. Kemudian laba yang ditahan PT X adalah 88,5. Kemudian investasi saham pada PT Z di PT Y adalah 60 juta. Laba yang ditahan PT Y adalah 46,4. Investasi saham pada PT X di PT Z adalah sebesar 66 juta. Investasi saham pada PT Y adalah sebesar 17,25. Kemudian terakhir laba yang ditahan PT Z ada sebesar 27,5. Akan tampak seperti ini untuk perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan kasus kelima ini. Berikutnya kita masuk di kertas kerjanya. Saya akan mengerjakan dengan metode equity, sedangkan metode costnya silahkan Anda coba kerjakan sendiri. Kita mulai dari perhitungan kasnya. Kas awalnya PT X di sini adalah sebesar 150 juta, dipakai untuk beli investasi adalah sebesar 97,75. Kemudian laba usaha 50, dividen yang dibagi 20 juta, dividen perusahaan anak 8,5, sehingga kas akhir adalah sebesar 90,75. Kemudian kasnya PT Y. Kasnya PT Y awalnya adalah 75 juta, dipakai untuk beli investasi sebesar 60 juta, laba usaha 30 juta, dividen yang dibagikan adalah sebesar 10 juta minus. Kemudian dapat dividen dari perusahaan anak adalah sebesar 6,4, sehingga kas akhirnya adalah 41,4. Berikutnya kasnya PT Z. Awalnya 25, dipakai beli investasi 83,25, akan minus nih. Kemudian laba usahanya 20 juta, dividen yang dibagikan 8 juta. Dividen dari perusahaan anak adalah sebesar 5,5 dari dua perusahaan tadi. Sehingga total kasnya adalah minus sebesar 40,75. Akan tampak seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke kertas kerja metode equity-nya. Berarti di sini
Ini ya, PTX 90,75, PTY 41,4, PTZ minus 40,75, sehingga kas konsolidasinya adalah sebesar 91,4. Nah, tambah seperti ini. Kemudian piutang dagangnya PTX 50, PTY 25, PTZ adalah sebesar 0, sehingga total piutang dagangnya adalah sebesar 75. Kemudian investasi saham pada PTY untuk metode equity tadi sudah kita hitung adalah sebesar 150,95. Kemudian investasi saham pada PTZ sudah kita hitung tadi adalah sebesar 96,2. Kemudian investasi saham pada PTX di PTZ ini adalah sebesar 84,3. Kemudian investasi saham pada PTY yang ada di PTZ ini kita bisa hitung tadi adalah sebesar 26,65. Nah, ini kelebihannya kita tangguhkan. Kita ke aktiva tetapnya dulu. PTX 300 juta, PTY 100 juta, PTZ adalah 75 juta, sehingga total aktiva tetap adalah sebesar 475 juta. Kemudian hutang dagang PTX 50 juta, PTY 50 juta, PTZ 20 juta, sehingga totalnya adalah 120 juta. Modal saham PTX adalah 300 juta, eliminasinya di sini adalah sebesar 20%, sehingga di sini eliminasinya 60 juta, sehingga hak mayoritasnya adalah 240 juta. Untuk modal saham PTY adalah sebesar 100 juta. Eliminasi modal saham di sini adalah sebesar 100% dari dua perusahaan, 85% dari PTX dan 15% dari PTZ, sehingga total yang harus dieliminasi adalah 100%. Sehingga di sini adalah sebesar 100 juta, hak minor akhirnya kosong. Kemudian modal saham PTZ adalah 60 juta, eliminasinya adalah sebesar 80%, sehingga di sini adalah sebesar 48 juta. Kemudian hak minor 12 juta, Agio PTX 100 juta, eliminasinya adalah sebesar 20%, berarti di sini adalah sebesar 20 juta, hak mayor adalah sebesar 80 juta. Kemudian Agio PTY 30 juta, eliminasinya adalah sebesar 100% dari dua perusahaan tadi, sehingga di sini adalah sebesar 30 juta, hak minor adalah 0. Kemudian Agio PTZ adalah sebesar 10 juta, eliminasinya adalah sebesar 80%, dari 10 juta adalah 8, hak minornya adalah sebesar 2. Kemudian laba yang ditahan PTX menggunakan metode equity tadi adalah sebesar 141,7. Kemudian eliminasinya adalah 20%, sehingga di sini adalah sebesar 28,3, hingga hak mayornya adalah sebesar 113,4. Kemudian laba yang ditahan PTY dengan menggunakan metode equity tadi adalah sebesar 82,6. Kemudian eliminasinya di sini adalah sebesar 100%, sehingga totalnya adalah 82,6. Hak minor tidak ada atau 0. Kemudian laba yang ditahan PTZ di sini adalah sebesar 55,2. Eliminasinya adalah sebesar 80%. Dari 55,2 adalah 44,2. Sehingga hak minornya adalah sebesar
11 juta, akan tampak seperti ini. Kemudian kita hitung untuk neraca individu PTX sebesar 591,7 untuk aktifannya, dan pasifanya juga sama 591,7. Kemudian aktiva PTY di sini adalah 262,6 dan sisi pasifanya juga sama 262,6. Kemudian PTZ aktifannya adalah 145,2. Kemudian total pasifanya juga sama, berarti 145,2. Kemudian kita baru melakukan perhitungan untuk investasinya. Untuk investasi saham pada PT Y ini yang kuning, kita total yang kuning adalah sebesar 212,6, sehingga kalau kita total di sini ini masih lebih besar nilai bukunya di kredit, berarti sebesar 35 juta. Kemudian yang biru muda ini untuk investasi saham pada PTZ, kita totalnya adalah sebesar 100,2. Total eliminasi untuk investasi saham pada PTZ ini adalah sebesar 100,2, sehingga lebih besar nilai buku di kredit, berarti kelebihannya sebesar 4 juta. Kemudian yang warna ungu untuk investasi saham pada PTX ini kalau kita total adalah 108,3. kemudian berarti ini kalau kita bandingkan lebih besar nilai bukunya, sama nilai buku dari harga perolehan saham PTX tempatnya di kredit juga sebesar 24 juta. Kemudian kalau sudah selesai semua, kita total di sisi aktifan neraca konsolidasinya, totalnya adalah 641,4. Kemudian di sisi kreditnya adalah sama 641,4. Akan tampak seperti ini untuk kertas kerja metode equity. Sedangkan metode cost yang ada di bawahnya ini silahkan Anda coba kerjakan sendiri. Selamat mengerjakan.